Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam budaya. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Alberti Nova Ines Adventri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas AF Angkatan 2022. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber yang spesial terkait topik pentingnya asuransi jiwa bagi hidup. Tapi sayangnya masih banyak orang yang tidak menyadari pentingnya asuransi jiwa dan menganggapnya sebagai biaya yang tidak perlu. Dalam wawancara kali ini, kita akan mencoba menyampaikan informasi yang akurat dan memotivasi masyarakat untuk memahami manfaat asuransi jiwa serta membantu mereka membuat keputusan yang bijak dalam perencanaan keuangan mereka. Jadi, marilah kita eksplorasi bersama pentingnya asuransi jiwa dan menggali lebih dalam mengenai manfaatnya bagi kehidupan kita. Bersama-sama kita akan memahami mengapa asuransi jiwa adalah bagian penting dari perencanaan keuangan yang sehat. Selamat menyimak dan menyaksikan wawancara ini, dan semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang asuransi jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Alberti Nova Ines Adventri, dan saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Dedi selaku pimpinan dari Asuransi Jiwa Sekwis. Bagaimana Pak Dedi, apa kabar? Baik, Mbak Ines. Baik. Untuk memenuhi tugas akhir kuliah berbicara dialektik saya, pada kali ini bisakah saya meminta waktu Bapak untuk saya wawancarai? Ya, bisa. Baik. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bapak. Ya, silakan. Apa sih yang dimaksud dengan asuransi jiwa? Asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah satu sistem pelimpahan resiko dari mereka yang ikut asuransi kepada perusahaan asuransi. Resiko apa yang dilimpahkan? Itu adalah resiko finansial. Artinya, mereka yang mengambil polis asuransi jiwa itu mendapat perlindungan dari perusahaan asuransi. Jika sampai yang bersangkutan tutup usia, maka keluarganya akan mendapatkan sejumlah dana yang disebut sebagai dana warisan. Contohnya yang paling mudah itu ketika seorang pekerja itu mendapatkan penghasilan bulanan, lalu kemudian dalam perjalanan karena suatu hal misalnya kecelakaan, kemudian tutup usia, maka penghasilan yang seharusnya didapat karena masih bekerja menjadi hilang. Nah, perusahaan asuransi itu akan memberikan sejumlah dana sebagai pengganti penghasilan kalau yang bersangkutan itu punya polis asuransi dan polis asuransinya aktif. Maka penting sekali setiap orang yang bekerja terutama itu memiliki polis asuransi sebagai jaminan apabila dalam perjalanan sampai tutup usia, sementara penghasilannya masih dibutuhkan oleh keluarganya. Begitu Mbak Ines. Baik. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu, sudah berapa lama Bapak Dedi ini bergabung dengan asuransi Sekwis? Saya sudah bergabung di Sekwis itu kurang lebih 12 tahun. Memulai merintis dari seorang financial consultant atau seorang konsultan finansial. Kemudian dalam perjalanan waktu saya meniti karir dan saat ini berdiri sebagai pimpinan cabang di Sekwis, khususnya di cabang Yogyakarta. Itu Mbak Ines. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa saja sih Pak yang perlu memerlukan asuransi jiwa ini? Iya. Pertanyaan yang menarik ya. Siapa yang perlu asuransi jiwa? Ya.
pada dasarnya setiap orang yang memiliki nilai ekonomi itu penting atau wajib punya asuransi jiwa. Nilai ekonomi adalah nilai yang dihasilkan ketika seseorang tersebut dalam kategori produktif. Jadi, mereka yang bekerja terutama itu penting punya asuransi. Namun bagaimana dengan mereka yang belum bekerja? Apakah asuransi juga penting? Asuransi tetap dibutuhkan untuk mereka yang termasuk yang belum bekerja atau mungkin yang sudah purna kerja. Asuransi ada berbagai macam, jadi akan bisa diambil sesuai dengan kebutuhannya, bisa dipakai untuk persiapan biaya pendidikan, persiapan pensiun, juga seperti yang tadi di awal saya sampaikan itu sebagai dana warisan. Itu, Mbak Ines. Lalu bagaimana cara memilih asuransi yang tepat, Pak Dedi? Oke. Kalau kita bicara bagaimana memilih asuransi yang tepat. Nah, asuransi itu akan sesuai sasaran jika seorang yang mengambil asuransi ini sudah bisa diklasifikasikan apa yang menjadi kebutuhannya. Karena setiap orang yang mengambil polis asuransi itu tentu tahu apa yang dibutuhkan, produk apa yang ingin diambil ya secara khusus. Misalkan, kalau mereka yang masih meniti karir di awal-awal, baru memulai kerja dengan penghasilan yang belum besar, itu perlu memiliki asuransi jiwa, terutama khusus sebagai dana warisan. Nah, kemudian kalau sudah memiliki dana warisan, meningkat mengambil program asuransi kesehatan. Ini penting karena jika terjadi risiko sampai sakit, maka income yang seharusnya diberikan kepada keluarga tidak lari ke rumah sakit. Artinya sudah ada pengganti biaya rumah sakit. Lalu kemudian kalau misalkan sebuah keluarga muda ya yang punya putra dan putri atau berencana memiliki putra dan putri, itu perlu memiliki program asuransi untuk pendidikan yang dikatakan asuransi pendidikan. Kemudian untuk mereka yang sudah bekerja dan lebih mapan dengan penghasilan yang lebih stabil, itu perlu mempersiapkan kebutuhan jangka panjang. Jadi semasa kerja ini penghasilannya selain untuk kebutuhan harian, bisa dipakai untuk persiapan hari tua atau pensiun. Nah, jadi orang ngambil asuransi itu sesuai dengan kebutuhannya. Begitu Mbak Ines. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah polis asuransi bisa dibatalkan? Oke. Apakah polis asuransi bisa dibatalkan? Tentu saja bisa. Jadi, perusahaan asuransi tidak melarang seseorang yang sudah punya polis asuransi untuk membatalkan polisnya. Bisa jadi seseorang ini membatalkan polis asuransinya karena satu dua hal yang menjadi sebab. Hanya saja memang ketika akan membatalkan polis, biasanya konsultan asuransi atau pihak dari perusahaan asuransi itu akan mengajak berkomunikasi apa yang menjadi penyebab polis tersebut dibatalkan atau ditutup. Dan tentunya kalau memang itu berangkat dari situasi yang tidak bisa dihindari, misalkan karena memang kemampuan membayar premi asuransi itu terkendala, bisa saja polis tersebut dibatalkan. Jadi perusahaan asuransi tidak melarang nasabahnya membatalkan polis asuransinya. Oh, begitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah penting mahasiswa memiliki asuransi dan bagaimana cara menjadi agen asuransi? Oke, nah ini lebih menarik lagi nih ya. Apakah seorang mahasiswa itu penting punya asuransi? Jawaban yang tentu saya harus sampaikan yaitu sangat penting. Jadi asuransi ini melindungi seseorang terhadap yang namanya resiko. Resiko itu ada dua. Yang pertama adalah resiko finansial, yang kedua adalah resiko hidup. Kalau resiko hidup itu kita semua tahu itu ada satu, sakit, cacat, kemudian kematian, dan tua. Itu resiko hidup. Lalu kemudian ada resiko finansial. Itu ada dua juga. Resiko finansial itu terdiri dari inflasi dan gaya hidup. Nah, kata yang menarik yaitu gaya hidup.
Kalau kita cermati, rata-rata mahasiswa ini biasanya itu masih mendapatkan penghasilan income itu dari orang tuanya. Kalau dikatakan bukan income ya, uang saku gitu ya, dari orang tuanya. Nah, karena kemajuan dunia modern dan karena situasi lingkungan, maka kadang mahasiswa larut dalam gaya hidup yang berlebihan. Mestinya fokusnya bagaimana dia bisa menyelesaikan kuliah, tapi karena sudah terlanjur mengikuti lingkungan, mengikuti arus, maka gaya hidupnya menjadi seolah-olah seperti orang yang sudah berpenghasilan. Padahal sebetulnya masih mengharapkan dari orang tua. Nah, kalau melihat fenomena ini, maka seorang mahasiswa untuk menyikapi atau kalau boleh dikatakan itu untuk bisa menahan diri, berhemat, maka bisa memanfaatkan program-program dari asuransi. Satu sisi, belajar mulai menabung, ya, menyisihkan dari apa yang dia dapatkan dari orang tuanya, ditabung di perusahaan asuransi sehingga nanti bisa menjadi bekal ketika setelah selesai kuliah, itu bisa menjadi bekal untuk misalkan modal usaha atau mungkin mau melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi, itu bisa dimanfaatkan. Lalu kalau bertanya bagaimana menjadi seorang agen asuransi, ini satu pertanyaan yang menarik karena sebetulnya ketika seorang mahasiswa masih kuliah itu sudah bisa menjadi agen asuransi. Menjadi agen asuransi caranya gampang, hanya tinggal bergabung dengan perusahaan asuransi. Jadi mendaftar saja, mengikuti sertifikasi, dan nantinya akan bisa melakukan penjualan program-program asuransi. Begitu, Mbak Ines. Baik, terima kasih Pak Dedi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Dedi bisa memotivasi diri Pak Dedi agar menjadi sukses dan berikan motivasi juga kepada audiens dan rekan-rekan muda sekalian? Oke. Bagaimana memotivasi diri ya? Yang pertama jelas kuncinya adalah Anda dan saya harus punya tujuan. Artinya saya ini punya salah satu tujuan yang ingin saya wujudkan. Maka ketika tujuan itu masih dalam genggaman saya masih fokus dengan tujuan itu, saya akan berusaha memotivasi diri. Tidak dipungkiri bahwa seorang kadang merasa bosan, merasa capek, lalu kemudian putus asa, itu bisa terjadi, termasuk dengan diri saya. Tetapi ketika saya ingat kembali tujuan yang ingin saya raih, maka semuanya itu ya saya bisa eliminir. Saya ingat bahwa ada tujuan-tujuan yang mau saya wujudkan, maka saya akan berusaha keras ya, bekerja, kemudian memotivasi diri supaya tujuan itu yang terutama. Artinya kalau kemudian pas kondisinya menurun, power maupun motivasinya, saya kembali ingat dengan tujuan. Itu yang penting. Lalu kemudian bagi mereka yang mau sukses ya, tentu saya mengajak, mari kita memperjuangkan apa yang kita tuju, itu yang pertama. Yang kedua, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh ya prosesnya, lalu kemudian pegang komitmen dan jalankan dengan konsisten. Apa yang mesti Anda kerjakan, prosesnya diikuti, dan hasil tidak akan mengingkari proses. Saya yakin teman-teman muda, para audiens semuanya, juga memiliki satu tujuan yang mau diraih. Maka mari sama-sama kita berjuang mewujudkan apa yang menjadi impian dan harapan kita, terus memotivasi diri, dan jangan pernah berhenti ketika tujuan itu belum tercapai. Metodenya, caranya boleh berubah, tapi jangan sampai tujuannya berubah. Sukses untuk Anda semua, dan selamat berjuang. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada Pak Dedi, kepada saya untuk bertanya-tanya mengenai asuransi. Baik, segitu saja dari saya dan Pak Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.